Hai, di video kali ini aku masih bakalan ngebahas tentang rambut. Dan ini khusus banget buat kalian yang dari dulu, by the way, sorry ya kalau gak goyang-goyang karena aku pegang kameranya. Ini khusus banget buat kamu yang dari dulu selalu tanya-tanya aku, Bang gimana cara ngelurusin rambut? Bang rambutku keriting, rambutku ikal, pengen deh punya rambut kayak abang yang lurus. Nah, ini tergantung preference masing-masing ya. Aku nggak bisa menyalahkan siapapun itu yang tadinya rambutnya keriting ataupun ikal, pengen rambut lurus dan segala macam. Karena aku pribadi sendiri pun rambutku aslinya lurus, aku pengen rambut yang keriting ataupun ikal. Tapi kan nggak bisa gitu kan, karena udah secara gen seperti itu. Nah, asalkan alasan-alasan kalian itu bukan karena hanya untuk memenuhi beauty standar ataupun yang kayak cuman pengen diakui oleh orang-orang banyak ataupun secara sosial gitu, karena itu nggak bakalan ada habisnya. So ya, aku bakalan jelasin dan tunjukin juga ke kalian. Ini ada salah satu cara ataupun teknik untuk ngelurusin rambut yang paling aman. Jadi yang paling aman aku bilang di sini bukan berarti 100% aman, tapi dari semua teknik ataupun cara ngelurusin rambut yang aku tahu, baik itu rebonding, kemudian yang smoothing gitu. Nah, cara ini adalah yang paling aman. Dan itu namanya, ataupun teknik itu namanya adalah teknik keratin treatment. Dan ini cuman bisa kalian lakuin di salon ataupun di tempat-tempat yang khusus untuk perawatan rambut. Jadi aku nggak nyaranin kalian untuk ngelakuin ini di rumah, kecuali kalau misalkan kalian punya teman atau kenalan yang memang udah biasa ngelakuin keratin treatment ini di rumah. So it's okay. Tapi aku sangat-sangat menyarankan kalian untuk pergi ke profesional, yang kayak orang-orang yang udah paham betul tentang keratin treatment ini. Sebelum keratin treatment, rambutnya dikeramas dulu. Nah, tapi kalau rambut kamu itu jenisnya keriting, kata kakak salonnya itu malah bagusnya pas ngelakuin keratin treatment itu ketika rambutmu dalam keadaan kering, bukan basah. Dan powder ataupun krimnya itu untuk keratin treatment ada macam-macam juga. Ada buat rambut yang keriting, lurus, dan juga buat rambut yang rusak. Karena itu, makanya tadi aku bilang kalau keratin treatment itu ya perginya bagusnya ya ke profesional. Jangan lakuin itu sendiri di rumah, oke? Rambutnya dibagi-bagi dulu jadi beberapa bagian, biar lebih gampang buat olesin krim keratinnya. Jadi tinggal aplikasiin deh ini krim keratin ke semua helaian rambut yang udah dibagi-bagi tadi. Proses ini, pengaplikasian ini kira-kira selama 15 menitan gitu. Bakalan tergantung dari banyaknya ataupun panjangnya rambut kamu. Ini tinggal didiamin aja selama 30-45 menit. Terus di reapply ataupun ditambahin lagi tuh keratin powdernya biar lebih maksimal, sambil ya dicek-cek bagian ataupun helaian-helaian rambut yang kurang kena keratin powdernya. Terus didiamin lagi 20-30 menitan. Setelah 30 menitan, rambutnya dibilas, dikeringin, terus dicatok. Nah, proses ini yang aku bilang bakalan ngerusak rambut, karena dia menggunakan suhu yang panas kan. Tapi ya memang ini satu-satunya cara yang aku tahu yang paling aman buat ngelurusin rambut. Setelah dicatok, terus diaplikasiin krim lagi, tapi ini krimnya beda. Nah, kalau ini bukan krim keratin ya, tapi ini krim untuk menetralisir gitu sebagai pengunci biar hasilnya itu lebih maksimal. Terus dibilas dan dikeringin deh. Nah, nih, kalau ini hasilnya masih kelihatan kayak tegang-tegang and runcing-runcing gitu ya. Macam ya kurang lebih kayak rebonding ataupun smoothing gitu. Tapi nanti setelah beberapa hari ini bakalan kelihatan lebih natural gitu. So ini udah hari keempat setelah keratin. Dan ini udah berapa kali ininya Miss keramasnya? Keramas 2 kali. Udah keramas 2 kali. Nih, kalau kalian lihat di bagian bawah-bawahnya ini, nih, tar Miss. Nih. Bagian bawah-bawahnya udah nggak seruncing-runcing yang kemarin kan, ada udah mulai lemas. Kalau yang kayak baru pertama kali itu yang kayak agak tegang gitu kan dia. Nah, ini udah mulai lemas nih ya. Nah, karena keratin itu dia fungsinya sebenarnya bukan untuk ngelurusin rambut yang benar-benar lurus gitu. Fungsi utamanya sebenarnya biar dia nggak mengembang dan biar dia lebih mudah diatur gitu kelihatannya. Nih ya, sih kan? Wow, dipegang juga lembut banget sih. Nih. Jadi bedanya sama smoothing dan sama rebonding, kalau keratin ini dia lebih alami gitu.
Nih. Yang di depan ini aja, tengok Miss yang di depan. Dia nggak lurus kan? Nih. Iya. Nih, mana? Nih, nih. Bagian sini ada bengkok dikit. Tuh. Jadi orang nggak bakalan tahu kalau kalian pakai keratin atau enggak. Orang bakalan mikirnya itu rambut alami. Tapi rapi banget. Iya, rapi banget. Bagus. Kayak nurut gitu. Betul. Lembab, berkilau, nurut. Tapi bukan yang nggak lurus gitu. Tapi kalau dari pengalaman Misha keratin, dari kan udah pernah yang sebelumnya gitu. Iya, itu dulu tahun 2016 tuh pas keratinnya baru pertama kali ada kan kayaknya sekitaran tahun segitu. Dulu sih dibilangnya katanya tahan 3-4 bulan aja, tapi mungkin karena rambutku juga aslinya nggak yang ikal banget ya, cuma kayak gelombang-gelombang dikit sih, kayaknya tahan sampai 6 bulan waktu itu. Gitu. Pokoknya asalkan dulu sih dibilangnya pokoknya jangan pakai shampoo yang ada apa tuh? SLS. Shampoo khusus untuk rambut yang dikeratin gitu-gitu. Shampoo yang ngandung keratin gitu atau mungkin yang foamless gitu ya? Iya, biasanya pokoknya yang kalau kita keramas tuh nggak berbusa-busa dan pas dibilas tuh juga nggak yang langsung kayak hilang langsung terus kering gitu loh. Tahu kan? Jadi kayak tetap lembab gitu. Tetap lembab. Jenis-jenis shampoo yang sebenarnya kayak conditioner sih jatuhnya. Kalau gue nggak tahu ya terms-termsnya di bidang rambut, tapi pokoknya kita bilas tuh rasanya masih kayak ada lotionnya gitu di rambutnya. Terus juga waktu itu sih dibilanginnya keringinnya selalu pakai hair dryer. Gitu. Walau nggak dibilang sih hair dryernya itu harus yang panas atau enggak, tapi aku saranin kalau misal pakai hair dryer jangan yang panas sih. Karena kan bakalan bikin rambut kering. Itu biasanya setelah yang kayak 1 bulan, 2 bulan ada perubahan nggak di rambutnya setelah keratin itu? Yang nggak kerasa sih dulu. Nggak kerasa ya? Pokoknya kita jadinya ngerasanya ya udah rambut kita gini gitu. Serapi itu karena dia kan fading away-nya juga pelan-pelan banget sih rasanya. Dan ini juga beda ya sama smoothing dan rebonding. Kalau rebonding dan smoothing itu kan selain dia lurus banget, terus nanti dia berubahnya juga dari rambut yang baru. Iya kan? Iya, karena kan yang kalau udah di rebonding itu kan dia permanen. Jadi yang udah dilurusin dia selamanya akan kayak lurus gitu. Terus giliran rambut kita yang asli keluar kan jadinya kayak ntar ngembang di sini gitu. Sementara kalau ini kalau ini ya memang yang dikasih di rambut yang sekarangnya pun juga memang lama-lama akan menghilang gitulah pelan-pelan. Jadinya nggak aneh kalau pas ada rambut aslinya tumbuh. Wow, tapi dia kelihatan berkilau juga loh. Iya, biasanya emang jadi kayak karena dia kayak jadinya lembab gitu kan. Ini kan nggak pakai apa-apa nih sebenarnya, nggak pakai pelembab rambut atau conditioner atau apapun itu kan nggak, tapi emang udah kelihatannya kayak gitu deh. Ntar kita liatin juga ya di luar ruangan, karena kan ini dalam ruangan, di luar ruangan ntar kita liatin. Tapi sejauh ini yang udah beberapa kali keratin, do you recommend 2 kali aja sih. Oh, 2 kali ya. Do you recommend this keratin treatment untuk orang lain? Iya, dan ngelihat temen ada juga kan temen yang misalnya rambutnya tipis, terus kayak keritingnya nggak begitu bagus gitu ya, tapi keriting kan masih ada juga nih keriting bagus, ada yang keriting tapi polanya kayak berantakan gitu ya mungkin. Berantakan dan jadi makin kelihatan tipis kan. Kalau udah rambutnya tipis, keriting jadi makin kayak kelihatan kering dan ya gitulah. Nah itu juga bagus di dia. Jadi kalau menurutku sih nggak ngerusak rambut ya rasanya. I don't know juga. Rasanya sih malah menyehatkan gitu.